Baik, terima kasih Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita memulai kajian kitab Al-Hikam, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, dan kepada semua guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, baiklah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah salah satu kalam hikmah dalam kitab Al-Hikam. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika wa huwa dhamina lakal ijabah bima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Yang artinya adalah janganlah sampai lambatnya waktu pemberian serta berterusan dalam mendoa membuatmu putus asa dari rahmat Allah. Allah telah menjamin bagimu ijabah. Allah telah menjamin ijabah bagimu. Apa itu ijabah? Memperkenankan doa. Pada apa yang Allah pilih untukmu. Tidak pada apa yang kamu pilih untuk dirimu. Dan juga pada waktu yang Allah kehendaki. Tidak pada dalam waktu yang kamu inginkan. Jadi di sini Allah pengarang membahas tentang perilaku kita yang sering mendoa kepada Allah. Kadang-kadang doa itu tidak atau belum dikabulkan oleh Allah. Dan ini kadang-kadang bisa membuat kita jatuh kepada sikap putus asa. Putus asa ini artinya kita tidak lagi berharap, tidak ada harapan, seolah-olah dalam pikiran kita Allah tidak akan memperkenankan doa kita. Seolah-olah apa yang kita minta kepada Allah itu tidak akan tercapai. Putus asa. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah, kita mendoa kepada Allah,
baik itu yang berkaitan dengan kegiatan kita, aktivitas kita, urusan kita bersifat duniawi, atau kita sedang ditimpa suatu masalah misalnya, kita berdoa di berbagai macam hajat manusia yang diminta kepada Allah ketika dalam berdoa itu. Nah, kalau seandainya kita sudah sering mendoa ilhah fid doa, arti kita berterusan dalam mendoa, tetapi hajat kita itu belum sampai, maka kata pengarang kita jangan putus asa. Dalam konteks tasawuf, seorang murid, kita mendoa misalnya agar dihilangkan sifat basyariah. Seorang murid tentu saja dia sedang berusaha untuk melakukan takhali. Apa itu takhali? Mensucikan hati dari sifat-sifat tercela. Yang sudah kita bahas dalam banyak pertemuan ya di awal pengajian kita ini. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Seperti sifat hasad, ya, sifat takabur, apalagi sifat tamak, sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah. Sampai kita berusaha sendiri, kita juga berdoa kepada Allah agar sifat-sifat itu dihilangkan dari diri kita. Agar kita bisa suci dari segala sifat-sifat tercela tersebut. Kemudian kita berdoa agar dengan sifat basariah itu yang tercela itu sudah hilang, agar kita juga bisa mampu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Nah, kita sudah berusaha nih untuk menghilangkan segala sifat-sifat tercela tersebut. Kita juga sudah berdoa kepada Allah, tapi sampai sekarang masih belum juga sempurna. Atau kita masih menyadari sifat-sifat itu masih ada dalam hati kita, dalam diri kita. Maka kata pengarang, kita apapun yang kita minta, baik itu yang bersifat urusan duniawi, baik yang bersifat urusan ukhrawi, baik yang berkaitan dengan perjalanan rohani kita dalam ilmu tasawuf, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun doa itu belum dikabulkan. Jadi artinya kita tetap harus berharap. Kita mesti, sikap kita ini mesti selalu optimis, penuh harap kepada Allah. Fahuwa dhaminalaka, sesungguhnya Allah itu telah menjamin dhaminalakal ijabah. Allah sudah menjamin memperkenankan doamu. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, misalnya kita bisa baca, kita bisa lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Namun kata pengarang, Allah perkenankan doa itu fima yakhtaruhu laka, la fima takhtaruhu li nafsi. Allah perkenankan doa kita itu, yang Allah beri kepada kita itu adalah sesuatu yang Allah pilih untuk kita. Nah, ini misalnya berkaitan dengan urusan duniawi ya. Kita minta sesuatu yang bersifat duniawi. Namun Allah tidak memberi
persis apa yang kita minta itu, tapi Allah beri yang lain dari yang kita minta. Nah, kenapa demikian? Karena Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi misalnya kita meminta kekayaan. Allah tidak beri kita kekayaan. Tapi Allah beri kita rasa qanaah, rasa syukur. Nah, itu lebih baik. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang mampu untuk istiqamah dalam beragama ketika diberi kekayaan. Misalnya ketika dia miskin, ketika hidupnya pas-pasan atau hidupnya sederhana, serba cukup. Maka dia bisa istiqamah dalam mematuhi syariat. Dia istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Seandainya dia dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, seseorang tersebut belum tentu dia bisa istiqamah seperti yang sebelumnya. Ini misalnya sahabat Nabi bernama Sa'labah bin Hatib. Seorang miskin ya, yang mendatangi Nabi SAW, memohon kepada Nabi agar didoakan oleh Nabi. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak tahan hidup seperti ini, hidup miskin. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar diberi kemurahan rezeki. Rasulullah SAW menjawab, wahai Sa'labah, sedikit rezeki yang kamu syukuri itu lebih baik daripada kamu banyak rezeki menjadi orang yang kaya raya, tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya Sa'labah ini balik. Nah, besok datang lagi kepada Nabi, mengutarakan lagi hal yang sama kepada Nabi. Wahai Rasulullah, bantu saya. Tolong doakan saya kepada Allah agar saya diberi kemurahan rezeki. Saya benar-benar nggak tahan lagi nih hidup seperti ini. Lalu kembali Sa'labah ini dinasihati oleh Rasulullah. Ini dia pulang lagi. Nah, kemudian besoknya datang lagi kepada Nabi untuk kali yang ketiga. Masih menyampaikan hal yang sama kepada Nabi. Maka karena sudah 3 kali Sa'labah ini meminta kepada Nabi, lalu Nabi doakan, ya Allah, berikanlah Sa'labah ini kemurahan rezeki. Jadi kemudian Sa'labah ini diberi oleh Nabi modal ya sepasang kambing. Inilah modal awal dari Sa'labah. Berkah dari doa Nabi, maka Sa'labah menjadi peternak kambing yang sukses. Kambing yang berkembang biak. Nah, Sa'labah sudah sibuk ngurusin kambing. Jadi karena kesibukannya sudah meningkat, Sa'labah ini sudah mulai kurang ya intensitasnya dalam salat berjamaah di Masjid Nabawi. Salat jamaahnya sudah bolong-bolong. Ini yang pertama. Tahap pertama, salat jamaahnya bolong-bolong. Nah, kemudian
karena peternakan kami ini masih terus berjalan, berkembang biak, kemudian Sa'labah mencari tempat untuk menempatkan kambing-kambingnya yang agak jauh dari Madinah. Dia agak keluar dari kota Madinah. Nah, di sini Sa'labah sudah tidak bisa lagi hadir sholat berjamaah bersama Nabi. Hanya sempat sholat Jumatnya seminggu sekali. Maka Nabi menanyakan, mana Sa'labah? Sa'labah mana? Jadi benar apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengutus sahabat untuk meminta zakat kepada Sa'labah, Sa'labah enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian begitu juga di zaman Umar, juga di zaman Utsman. Jadi ketika Nabi masih hidup, Sa'labah sudah memperlihatkan perubahannya itu. Tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal di awalnya dia didoakan oleh Rasulullah. Dan ini luar biasa. Ya, karena itu Sa'labah, karena perilaku seperti ini, turunlah ayat yang berkaitan dengan kemunafikan Sa'labah itu. Jadi karena itu Sa'labah sudah tidak lagi bisa diterima taubatnya. Ketika ayat turun, Sa'labah datang kepada Nabi, ya, karena sudah sadar, ya, pengen memberikan zakat, mengeluarkan zakat, maka Nabi menolak. Itu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, juga di zaman Sayyidina Umar, para sahabat ini juga menolak zakat dari Sa'labah. Karena ayat sudah turun berkaitan dengan cap sifat munafik kepada Sa'labah. Nah, kisah ini adalah satu pelajaran bahwa kadang-kadang manusia menilai, mengira atau menyangka sesuatu itu baik untuk dirinya, tetapi hakikatnya sesuatu itu tidak baik untuk dirinya. Nah, kadang-kadang kita mengira sesuatu itu tidak baik untuk diri kita, tetapi hakikatnya hal itu baik untuk diri kita. Jadi inilah yang maksud dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk dirimu. Dan kadang-kadang kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk dirimu. Ya, sesuatu itu tidak baik untuk dirimu. Bahwa syarrul lakum, tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, disinilah hubungannya kenapa kadang-kadang apa yang kita minta itu tidak selalu Allah kabulkan. Karena menurut kita yang kita minta itu baik. Makanya kita minta kepada Allah. Kita berterus mendoa. Allah mengetahui itu tidak baik untuk diri kita. Makanya Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah memberi yang lain. Yang mana yang lain tersebut menurut Allah adalah itu yang baik untuk diri kita. Ini maksudnya, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsi.
Kemudian wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah memberi itu kadang-kadang dalam waktu yang Allah kehendaki, tidak dalam waktu yang kita inginkan. Manusia itu sifatnya adalah pengen instan ya. Pengen segera, pengen cepat. Kalau belajar pengen cepat selesai gitu ya. Kalau kuliah pengen cepat lulus. Pengen cepat dapat kerja. Pengen cepat menikah. Pengen cepat dapat anak. Jadi itu sifat manusia. Semuanya pengen cepat. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang mana kita pengaruh dari teknologi. Generasi sekarang ini dituntut pengennya tuh serba cepat, pengen instan. Ini pengaruh dari kemajuan teknologi. Jadi IP negatifnya apa? Ya nggak sabaran, nggak sabaran. Pengaruh dari video-video pendek misalnya, TikTok yang hanya 2 menit, 1 menit. Jadi kita menjadi generasi yang tidak sabaran. Generasi yang pengen semuanya pengen instan, pengen cepat. Dan juga dengan berdoa kita mohon sekarang kepada Allah, berdoa sekarang, kita pengennya langsung dikabulkan sekarang juga. Tetapi Allah mengabulkan doa kita itu sesuai dengan waktu yang Allah inginkan, tidak menurut waktu yang kita inginkan. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa ada hikmahnya? Karena ya keberhasilan yang instan itu tidak berkualitas. Kita tahu ya, misalnya masakan Padang itu rendang misalnya. Kenapa rendang itu bisa tahan lama? Karena masaknya itu bukan instan. Kalau kita masak gulai saja misalnya, gulai daging itu bisa instan, cepat. Tapi kalau masak rendang, dia lama. Perlahan-lahan. Kita mesti sabar. Hasilnya apa? Rendang itu makanan yang bisa tahan lama. Itu juga dengan kita dalam belajar misalnya. Para ulama terdahulu, ulama klasik, jarang yang belajar itu di bawah 10 tahun. Misalnya. Belajar agama itu ada yang puluhan tahun. Misalnya Syabdur Rauf belajar di Timur Tengah itu berapa tahun? 19 tahun. Itu di Timur Tengah. Belum lagi kita hitung beliau belajar agama peringkat dasar ya, ketika sebelum berangkat ke Timur Tengah. Misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikenal juga dengan istilah, dengan sebutan Datu Kalampayan. Yang mengarang kitab Perukunan. Banyak karya beliau dalam tulisan Jawi atau Arab Melayu. Bidang fikih, ada juga yang lain kitab beliau. Di bidang apalagi akidah misalnya, bidang tasawuf. Beliau belajar agama di Timur Tengah itu, khususnya di Makkah Madinah itu selama 35 tahun. Beliau berangkat ke Mekah naik haji umur 30 tahun. Dan beliau pulang ke kampung halamannya umur 65 tahun. Bayangkan.
Dan alhamdulillah beliau dianugerahi umur yang panjang. Sehingga walaupun beliau itu pulang ke kampung halamannya udah ya 65 itu udah tua itu ya. Tetapi beliau masih sempat untuk berkhidmat di kampung halamannya. Puluhan tahun juga setelah itu. Jadi ulama, jadi guru umat, jadi pendakwah, ngajar kader ulama, mendidik kader ulama. Nah, gitu. Jadi kita lihat misalnya begitu dalam belajar agama misalnya di pesantren. Misalnya kita belajar ilmu nahu. Itu bukan setahun 2 tahun. Tapi selama 6 tahun atau 7 tahun itu tetap belajar ilmu nahu saraf tata bahasa Arab. Mulai dari peringkat yang paling bawah misalnya. Dimulai dari matan jurumiyah, naik lagi muhtasar, ya. Naik lagi apa namanya Syekh Khalid, naik lagi Kawakib. Kemudian yang terakhir adalah Sarah Alfiyah Ibnu Malik. Begitu para ulama klasik misalnya kita lihat. Mereka belajar agama itu bukan setahun 2 tahun. Tetapi di atas 10 tahun. Dengan puluhan guru. Dalam berbagai bidang keilmuan. Yang pakar di bidang masing-masing. Ada yang pakar di bidang ilmu nahu saraf. Ada yang pakar di bidang ilmu fikih. Ada yang pakar di bidang ilmu usul fikih. Ada yang pakar di bidang akidah. Pakar di bidang tasawuf. Jadi begitu Allah menunda untuk mengabulkan doa kita, itu salah satu hikmahnya ya seperti itu. Agar keberhasilan kita itu adalah keberhasilan yang berkualitas. Misalnya gini ya, kalau kita mendapatkan ilmu dengan cara instan, maka itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu itu melalui proses yang panjang, misalnya ada seorang murid, seorang santri, seorang siswa pelajar misalnya, yang diberi kemampuan kecerdasan yang biasa-biasa aja. Dan karena itu dia bersungguh-sungguh untuk belajar, ya, menghafal. Sehingga untuk berhasil dia memerlukan waktu yang lama untuk menghafal itu. Dan insya Allah ini ilmunya akan bertahan lama. Berbeda dengan orang yang diberi kecerdasan misalnya, ya, sebagian, bukan semua ya, sebagian orang yang cerdas itu sombong. Misalnya ada anak yang cerdas, ya, ketika menghadapi ujian dia nggak mau belajar. Kenapa? Karena dia merasa bisa atau mampu menjawab soal-soal tersebut. Jadi akibatnya apa? Kadang-kadang orang yang memiliki kecerdasan yang biasa-biasa aja, itu bisa lebih sukses dari orang yang diberi kecerdasan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena orang yang diberi kecerdasan itu biasanya terjerumus kepada sifat sombong.
sehingga dia tidak mau belajar, ya, karena dia malas menghadiri pelajaran. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah dia tentu tidak mendapatkan ilmu. Dan juga misalnya dalam kita kehidupan duniawi, ya, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, ya. Kita mungkin pernah baca ya kisah-kisah orang sukses. Banyak di antara orang sukses itu mereka merintis dari nol. Berjuang, berusaha, kegagalan demi kegagalan, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Dan ini sebetulnya baik bagi dirinya. Kenapa? Karena kegagalan-kegagalan yang dialami dalam perjuangan mendirikan usaha itu telah menempa mental si pengusaha tadi. Jadi ini menyebabkan apa? Mentalnya menjadi kuat. Dia menjadi orang yang kaya pengalaman. Dan ketika dia sukses nanti, insya Allah dia bisa mempertahankan kesuksesannya. Nikmahnya. Jadi kita mohon kepada Allah agar diberi rezeki, diberi kemurahan rezeki. Seorang yang sedang berusaha itu, kadang Allah tidak kabulkan langsung. Kenapa? Agar orang ini nantinya kesuksesannya bisa bertahan. Bandingkan misalnya dengan orang yang sukses secara instan. Contohnya apa? Contohnya orang yang menerima warisan. Seseorang yang menerima warisan usaha dari orang tuanya. Sebagian tidak mampu untuk mempertahankan kesuksesan dari usaha orang tuanya. Orang tuanya ini berjuang ya dari nol membangun bisnis. Ya. Berjuang, jatuh bangun, bangkit lagi. Akhirnya berdiri sebuah usaha. Maju, berkembang, bertahan. Tetapi setelah dia meninggal dunia, usaha ini dilanjut oleh anaknya. Kadang-kadang beberapa tahun bisnis tadi kolaps. Gulung tikar. Kenapa? Ya di sini rahasianya. Karena sang anak tidak memiliki pengalaman dalam memperjuangkan berdirinya sebuah usaha. Dia tidak ada pengalaman dalam berbagai masalah yang dihadapi. Pahit getirnya, ya, asam manisnya dalam menjalankan usaha tersebut. Jadi inilah rahasianya, ya gitu juga ketika kita dalam belajar. Kita pengen belajar itu, apa yang kita pelajari, cepat kita pahami, bisa cepat kita kuasai gitu ya. Kalau semuanya serba cepat, ya akibatnya seperti itu. Mungkin ilmu itu hanya singgah sebentar di kepala kita. Ketika ilmu itu lambat kita pahami, kita akan membaca lagi, difikirkan lagi, ditelaah lagi, kita menghafal lagi. Dengan proses yang lama tadi dalam kita berinteraksi dengan ilmu itu, maka inilah yang membuat ilmu itu bisa bertahan lama. Inilah misalnya ada orang alumni pesantren misalnya ya. Ketika ilmunya ditinggalkan 20 tahun,
dia masih ingat ya, pelajaran dasar di pesantren itu. Nah, kadang-kadang misalnya mahasiswa ya, belajar semester ini, semester depan udah lupa. Ya, misalnya bahasa Arab 2, ketika bahasa Arab 2 ditanya bahasa Arab 1, materi bahasa Arab 1 udah lupa. Padahal itu jaraknya baru 1 semester. Ini contoh. Kenapa? Karena ini menunjukkan kurangnya kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jadi kesungguhan tadi dalam menuntut ilmu akan membuat kita apa? Menguasai ilmu tersebut. Ilmu yang dikuasai itu insya Allah akan bertahan lama dalam diri kita. Nah, itu saya katakan. Misalnya Kiai Ma'ruf Amin ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang walaupun beliau ini pernah menjadi wakil presiden periode yang lalu, tapi ketika diminta memberi kata sambutan misalnya satu acara, beliau masih fasih mengucapkan ibarat-ibarat dalam kitab Syarah Al-Hikam. Jadi walaupun dia disibukkan oleh urusan politik ya, kegiatan-kegiatan, urusan-urusan yang lain-lain. Nah, ilmu yang didapatkan di pesantren itu tidak hilang. Kita masih bisa mengucapkan ibarat-ibarat yang disebutkan oleh pengarang Syarah Al-Hikam. Persis. Nah, ini saya katakan. Jadi ini satu pelajaran kita ambil pada pagi hari ini. Ini penting ya. Dalam semua bidang, di bidang ilmu, di bidang usaha, lambatnya tercapai apa yang kita inginkan itu sebetulnya adalah ada hikmah yang tersembunyi. Agar keberhasilan kita itu adalah keberhasilan yang berkualitas tinggi. Keberhasilan yang bertahan. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, pengusaha yang merintis usaha dari nol, banyak pengalaman, itu memiliki mental baja. Pribadi yang tahan bantingan. Bukan cengeng. Kalau mental cengeng, misalnya dia buka dagangan itu ya, misalnya buka dagangan kecil-kecilan misalnya di pinggir jalan. Satu hari jualan gak ada yang beli. Besok dia tutup. Malas gak ada yang beli. Nah ini orang yang cengeng. Satu hari jualan, udah mau tutup. Nah, orang yang pengusaha itu adalah pengusaha yang sudah banyak merasakan resiko dalam usaha. Dan itu membuat mentalnya tidak goyah. Semangatnya tidak lemah. Dalam usaha itu biasa ya. Untung rugi itu biasa. Dalam usaha di bidang wira swasta misalnya, resiko itu adalah suatu hal yang lumrah. Jadi anggaplah resiko itu satu investasi. Kita hari ini kita nggak ada yang beli misalnya, tidak ada pembeli, rugi,
Mungkin besok ada pembeli. 1 minggu ini kita rugi, nggak masalah. Anggap ini investasi. Mungkin minggu depannya kita mulai dapatkan keuntungan. Nah, gitu orang yang memiliki mental yang kuat. Kita coba bawa kepada para jemaah sekalian dalam konteks tasawuf. Menurut pengarang, kenapa doa dari murid agar Allah angkatkan hijab? Semoga Allah bukakan hijab dari saya. Artinya apa? Orang yang hatinya terhijab ini pikirannya selalu dunia. Dia susah untuk ingat akhirat. Dia sukar untuk ingat Allah. Pikirannya selalu dunia, dunia, dunia. Ini salah satu contoh orang yang terhijab. Nah, si murid ini dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah hijab dari diriku. Semoga aku bisa ingat akhirat, ingat Allah. Semoga aku bisa mensucikan diriku dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau seseorang itu ingatannya selalu dunia, maka ini berpotensi dia masih sukar untuk mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi kata pengarang, salah satu hikmah kenapa Allah lambat mengangkatkan hijab dari seorang hamba, kadang-kadang hijab itu baik bagi seorang hamba. Liyajtahida fil a'mali wa yaduma khaufuhu min maula. Terkadang hijab itu baik bagi seorang hamba. Kenapa baik? Liyajtahida fil a'mal, agar dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi karena dia merasa dirinya masih terhijab, hijabnya masih tebal, pikirannya masih kuat kepada dunia, dia masih suka untuk memasukkan hati di sifat-sifat tercela. Dengan menyadari itu, dia akan berusaha sungguh-sungguh dalam beramal. Kenapa dia mohon pertolongan Allah dengan amal itu? Agar Allah angkatkan hijab dari dirinya. Sama halnya dengan yang saya katakan tadi, seorang siswa yang diberi kecerdasan yang biasa-biasa saja. Terkadang itu baik untuk dirinya. Agar dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi biasanya orang yang kemampuannya biasa-biasa ini, apalagi yang agak kurang ya, agak rendah IQ-nya, dia lebih rajin nih dari orang yang pintar. Lebih rajin datang ke kelas. Dia takut, dia khawatir kalau nggak datang nanti saya ketinggalan pelajaran. Dia rajin untuk menghafal, mengulang kaji, mengulang pelajaran, diulang lagi, diulang. Dia takut nanti ilmu ini nggak dikuasai. Dia takut nanti saya nggak menguasai ilmu ini. Saya udah belajar tapi tidak menguasai. Jadi dengan adanya hijab, si hamba tadi dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Wa yaduma khaufuhu, dan dia senantiasa merasa khawatir, merasa takut. Jadi, ya saya masih teringat ya, salah seorang senior saya di pesantren dulu bilang gini. Ciri-ciri seorang santri yang akan sukses itu adalah dia merasa khawatir ketika dia tidak mengerti.
tentang materi pelajaran. Nah, gitu. Ada rasa khawatir dalam dirinya ketika dia tidak memahami pelajaran. Nah, ini ciri-ciri orang yang sukses. Kalau pelajar yang dia udah ikut kelas itu ya, walaupun apa yang diterangkan guru, diterangkan dosen misalnya, dia nggak ngerti, dia santai aja, nggak masalah. Yang penting saya udah hadir ke kelas, sudah. Saya udah dengar guru menjelaskan, dosen menjelaskan. Soal dapat atau tidak nggak peduli. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak sukses. Ciri-ciri pelajar yang tidak sukses seperti itu. Dia tidak khawatir kalau dia tidak menguasai ilmu. Ini satu kata-kata mutiara ini, satu petuah yang berharga ini ya. Ciri-ciri penuntut ilmu yang sukses itu adalah dia merasa khawatir, merasa takut jika dia belum memahami materi pelajaran yang dipelajarinya. Ini seorang murid tasawuf, karena adanya hijab tadi ini, dia akan dia senantiasa merasa takut. Seperti seorang yang pernah melakukan dosa, dia merasa takut, selalu senantiasa merasa takut kepada Allah. Lakini syaitanu rubbama atalahu wa qala lahu law kunta min ahlil iradah la ijabaka maulak wa azala awsafa basyariyatika wa hasilalaka maqsuduka. Kadang-kadang kata pengarang, syaitan datang kepada seorang hamba itu, dia berkata, seandainya Anda kamu termasuk ahli iradah, niscaya Allah sudah menghilangkan sifat-sifat basariyahmu. Niscaya Allah sudah memperkenankan doamu. Dan tercapai apa yang kamu inginkan. Ini godaan setan nih. Godaan setan yang bisa membuat seseorang itu jatuh ke jurang putus asa. Apapun bidangnya. Kalau kita dalam bidang usaha misalnya, kita mentes usaha, kata setan ini datang. Kalau seandainya kamu ini ada ditakdirkan menjadi orang sukses, ya kamu sebetulnya udah sukses ini. Tapi coba lihat, usaha masih gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Nah, ini bisikan setan. Kemudian pengarang tegaskan lagi, wajahila anna adama ijabatihi qad yakunu khairullah. Seorang murid itu kadang-kadang jahil, tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah belum memperkenankan doanya itu terkadang-kadang baik bagi dirinya. Waqad takunu basariyatihi walizah. Fala tangqati'u illa ba'da muddati tawilah. Kadang-kadang sifat basariyah manusia itu tebal, berat. Jadi kita ingin mensucikan diri kita dari sifat-sifat manusia yang tercela itu. Diibaratkan penyakit ini ya, penyakit itu kan ada yang ringan ya, penyakit berat, penyakit kronis. Kalau sifat tercela kita itu hanya sedikit, ringan, itu sebentar bisa hilang.
Nah, kadang-kadang kata pengarang, sifat basariah manusia itu tebal, artinya berat. Penyakitnya kronis. Maka kalau penyakitnya berat, itu tentu tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Memerlukan waktu yang panjang. Di pengarang di sini, jemaah sekalian memberikan analogi kepada kita. Sifat manusia itu, karakter manusia itu bagaikan hutan. Rimba, hutan rimba. Atau semak belukar. Kalau hanya semak-semak biasa, itu gampang ya. Pekerjaannya ringan untuk membersihkan. Kita mau membersihkan lahan misalnya. Kalau hanya semak-semak ringan, itu cukup dengan apa ya, pekerjaannya ringan itu udah bisa bersih, selesai. Tapi kalau hutan atau lahan ini udah kita tinggalkan puluhan tahun, tentu di sana udah tumbuh pohon-pohonan ya. Kalau kita ingin membangun lahan tersebut, karena udah ditinggal puluhan tahun, kayu-kayu pohonnya udah besar, pada besar semua, tentu ini memerlukan pekerjaan yang berat untuk membersihkan lahan tersebut. Nah, begitulah sifat karakter manusia itu. Ada manusia ini memiliki sifat, misalnya sifat takabur, sifat sombong. Nah, kadarnya ini nggak sama, beda-beda. Ada yang takaburnya ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat. Jadi kalau yang berat ini tentu memerlukan waktu yang panjang, proses yang lama untuk bisa menghilangkan sifat tersebut. Ini hikmahnya kenapa doa kita, doa hamba tersebut tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza hasilal maqsudu walau fi akhiri nafsi min umurihi kana huwal ghayah al quswa. Kana huwa al ghayatul quswa. Wa kana ma ta'aba fihi haqiran bin nisbati li dzalik. Seandainya tercapai tujuan dari seorang hamba itu dalam mensucikan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan yang tercela, walaupun di akhir hayatnya, maka itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Dan ini akan menghilangkan segala lelah payah yang selama ini. Jadi kalau kita misalnya ini berjuang mensucikan diri dari sifat-sifat kemanusiaan yang tercela itu, yang mana kita tergolong kepada memiliki sifat yang kadarnya berat tadi ya. Kalau seandainya kita sukses walaupun di akhir hayat dan mendekati ajal, kata pengarang, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Walaupun selama ini kita merasa lelah, payah, perjuangan panjang itu, dengan tercapainya apa yang kita tuju, tercapainya apa yang kita maksud itu, ini akan menghilangkan semua rasa lelah. Bagaikan seorang ibu setelah melahirkan. Sebelum melahirkan, betapa beratnya perjuangan ibu. Rasa sakit, rasa perih. Apalagi detik-detik di saat melahirkan itu sangat luar biasa mungkin ya sakitnya. Tetapi setelah bayinya lahir,
Kemudian bayinya ini didekatkan ke pipinya, dia cium bayinya. Segala lelah, segala rasa sakit itu terasa hilang. Begitulah ketika manusia itu berhasil, apapun bidangnya. Ketika dia berhasil, maka semua lelah, derita, jerih payah, perjuangan berat selama ini, itu akan hilang. Jadi kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam mencapai apa yang kita inginkan, baik itu bersifat duniawi, bersifat ukhrawi, berkaitan dengan tasawuf, mensucikan diri kita dari segala sifat tercela untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita berdoa, jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau doa kita belum terkabul, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Tidak boleh kita berburuk sangka, suuzan tidak boleh. Tetap berbaik sangka. Mungkin apa yang saya inginkan ini, apa yang saya minta kepada Allah itu bukan yang terbaik untuk diri saya. Maka saya serahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk diri saya. Mungkin jalan yang saya ingin lalui itu, yang saya minta kepada Allah agar dimudahkan melaluinya ini, bukan jalan yang terbaik untuk saya. Saya serahkan kepada Allah apa jalan yang terbaik untuk diri saya. Mungkin apa yang saya minta ini belum waktunya. Maka saya serahkan kepada Allah kapan waktu saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di samping kita selalu optimis, kita juga bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Allah lebih mengetahui tentang diri kita dibanding diri kita sendiri tentang diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi demikian kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan ya kita silakan.